agama Islam. Huruf Pai. Sofia Yasmin. Polwan. Polwan. Oke. Adik semua pada hari ini ya. Materi. Ibu mengajukan pertanyaan dikit. Apa sih? Mengapa kita harus mempelajari taharah? Yasmin? Karena Allah menyukai orang yang bersuci. Oke, karena Allah menyukai orang-orang yang bersuci atau bersih. Bagaimana cara mensucikan hadas dengan najis? Cara mensucikan hadas dengan kalau najis membersihkan dengan air campur tanah sebanyak 7 kali. Oke, Ibu mau menyampaikan sedikit, yaitu materi kita pada hari ini atau pagi hari ini adalah tentang taharah. Yaitu cakupan materinya adalah tentang taharah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini pertama menerapkan pengertian taharah atau bersuci. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah membentuk tugas kelompok. Bentar ya. Oke. Materi kita yaitu tentang apa? Taharah. Oke. Pengertian taharah. Istilah taharah dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas berselang. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap muslim yang akan mengerjakan sholat, tawaf diwajibkan terlebih dahulu untuk bersuci. Seperti apa? Wudu, mandi, atau tayamum. Selanjutnya, hukum bersuci adalah wajib. Adapun dalil tentang taharah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pembagian taharah. Yang pertama adalah taharah ma'nawiyah atau taharah qalbu, yaitu hati. Hati yaitu bersuci dari sifat syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Dan taharah ini lebih penting dan lebih utama daripada taharah badan. Karena taharah badan tidak mungkin akan terlaksana apabila terdapat syirik. Syirik ya dalam hatinya. Yang kedua, taharah hissiyah atau taharah badan, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis. Ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan taharah badan ini dengan wudu dan mandi atau mengganti keduanya, yaitu tayamum, bersuci dengan debu. Penghilangan najis dan kotoran ini meliputi pembersihan pakaian, badan, dan juga tempat sholat. Nah, macam-macam alat untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah benda-benda badan. Nah, air itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air mustamas. Yang ketiga, Air suci namun tidak mensucikan. air suci namun tidak mensucikan. Dan yang keempat adalah mutana najis. Kalau benda-benda badannya ada batu, tisu,
Karena kenapa mampu? Karena sudah tercampur dengan zat-zat kimia, ya kan? Karena logam, apalagi atau besi itu kan mengandung zat kimia. Kalau digabungkan dimasukkan ke dalam air dan terkena sinar matahari, itu akan mengurai zat kimianya itu. Makanya disebut mampu. Untuk mengajar airnya mampu untuk bersuci atau untuk berwudu ya. Selanjutnya yang ketiga, air apa? Air tahirotakhir, suci tidak mensucikan. Selanjutnya air mutanajis, air yang bernajis. Sudah paham artinya ya? Air yang sudah tercampur dengan najis itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena kenapa? Karena sudah tercampur najis. Itu tidak bisa digunakan untuk wudu atau bersuci. Selanjutnya, benda-benda padat yang bersuci. Untuk bersuci ada batu dengan tisu atau daun. Nah, batu ini bisa digunakan untuk melakukan istinja setelah kita buang air. Iya. Bu, tapi kalau kita ada air, boleh nggak kita menggunakan batu? Kalau bisa jangan menggunakan batu apabila ada air. Kita boleh menggunakan batu apabila kita tidak menemukan air. Selanjutnya, tisu atau daun boleh digunakan untuk istinja setelah buang air besar atau air kecil. Nah, faedah bersuci yang pertama adalah apa? Terhindar dari penyakit. Kalau kita rajin menjaga kebersihan tubuh, tempat, dan pakaian kita, itu kita akan terhindar dari penyakit. Iya dah? Ya. Terutama pada makanan. Kalau kita mendapat makanan yang halal, akan menimbulkan penyakit tidak? Tidak kan? Malahan akan sehat karena makanan tersebut makanan yang didapat secara halal. Kemudian, kalau kita makan, mencuci tangan dulu, berdoa dulu, apakah dapat terhindar dari penyakit? Kita sebelum makan kita cuci tangan dulu, kemudian kita berdoa dulu, sesudah itu kita makan. Apakah terhindar dari penyakit? Bisa, betul? Tidak, karena kita sudah menjaga kebersihan sebelum makan. Kemudian kalau kita rajin bersuci, bukan rajin bersuci maksud ibu itu. Kalau kita menjaga kebersihan, hidup kita akan terasa harmonis. Kenapa bilang harmonis? Coba kalian bayangkan kalau rumah kalian bersih, pakaian kalian bersih, kemudian sampah di rumah tidak ada, enak nggak nih kamu? Enak ya? Coba lah bandingkan dengan rumah berantakan, pakaian kotor di mana-mana, kemudian sampah di dapur numpuk, kamar mandi tidak pernah disikat, enak nggak nih kamu? Tidak kan? Risih, malahan nengoknya. Itulah sumber penyakit. Sumber penyakit dan sarangnya setan. Dan yang ketiga, bisa menyehatkan jasmani dan rohani. Faedah kalau kita rajin bersuci. Kalian bentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 3 dan ada 4 orang. Kalian berikan topik atau tema dalam materi kita pada hari ini. Materi kita kan tentang taharoh. Misal, apa di sana? Alat-alat bersuci. Di sini apa? Misalnya penjelasan tentang taharoh. Yang ini apa? Tata cara bersuci. Oke? Silakan kalian buat tugas kelompok. Kalau sudah, setiap kelompok nanti berkunjung ke kelompok lain melihat hasilnya. Selesai? Selesai. Kelompok 1 mengamati pekerjaan kelompok 3. Silakan perwakilan saja mengamati. Tidak usah dibawa kartunya. Tidak usah. Mengamati tugas dari kelompok 3.
Silakan maju ke kelompok 1. Silakan memberi pertanyaan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini. Jelaskan macam-macam alat Jelaskan macam-macam alat kaki. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah air, batu. Adapun dengan istilah, jika tidak ada batu, kita menggunakan tisu dan dengan syarat tisunya bersih dari najis. Oke, kasih aplaus untuk di mana amalan orang yang menjaga kebersihan. Ada yang tahu nggak amalan orang yang menjaga kebersihan? Amalan-amalan orang yang menjaga kebersihan. Pertama, senantiasa menjaga kebersihan. Kedua, tidak sembarangan membuang sampah. Dan ketiga, memastikan makanan yang dikonsumsi atau yang dimakan itu bersih dan halal. Kedua, kalau amalan bagi orang yang tidak menjaga kebersihan, ayo membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan. Kemudian makanan-makanan yang tidak halal dan kotor. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Bu, pertama